أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Idul Adha, hari Idul Akbar, hari raya besar, hari yang penuh keagungan, hari yang penuh ampunan, penuh rahmat. Hari ini adalah hari gembira, Yaumal akli, yaumas surur, hari makan dan minum, hari bergembira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah besar kemuliaan hari Idul Adha, kemuliaan ibadah kurban, satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah kurban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya hewan-hewan yang kita kurbankan ketika kita di dunia ini nanti akan Allah datangkan lengkap di akhirat, lengkap dengan kukunya, dengan rambutnya, jadi saksi bagi kita, diletakkan di timbangan amalan kita, dilipat gandakan 70 kali lipat minimalnya. Maka sungguh bahagia orang-orang yang hari ini korban mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam hadis-hadis riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan, apabila korban ini dilakukan dengan ikhlas, dengan hati yang penuh kerelaan, tidak sayang dengan hartanya yang telah diberikan hewan kurban, tidak berat, dia merasa ini perintah Allah, maka kata Nabi SAW, kanat lahu hijaban minanar, kurban ini akan jadi penghalang dirinya dari api neraka. Dalam riwayat yang lain beliau juga menyampaikan, seiring dengan awalan tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban, di situ ada maghfiratun min kulli dzambin, ampunan dari seluruh dosa. Di situ ada derajat dari Allah, setiap bulu-bulunya ada hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang mulia, maka ibadah kurban ini tidak lepas dari cerita sebuah keluarga yang penuh barokah. Keluarga yang hari-hari kita menyebut keluarga itu. Begitu barokah keluarga itu, hari-hari kita sebut dan selalu kita doakan keselamatan dan tambahan barokah untuk keluarga ini. Tidak lain adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam tasahud kita selalu berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir doa. Hadirin yang mulia, hari Id ini kita mesti mengambil beberapa pelajaran. Jangan sampai Id ini berlalu tanpa ada penambahan dalam ketakwaan kita, dalam amalan kita. Karena kata para ulama, Id, hari raya, hari kemuliaan, katanya laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah kemuliaan hari raya yang sebenarnya untuk orang yang bajunya baru, bukan. Tetapi hari raya keberuntungan yang sebenarnya adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Hadirin yang mulia, yang pertama yang mau kita ambil pelajaran, yang pertama yaitu Nabiullah Ibrahim telah mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak yang sudah lama diharapkan kedatangannya, anak yang begitu putih, bersih, ganteng, cerdas. Di saat usianya sudah mulai usia membantu ayahnya, datang perintah Allah yang maha hebat, anak disuruh disembelih. Apa yang terjadi? Apakah anaknya jadi celaka? Apakah keluarga Nabi Ibrahim jadi susah? Ternyata tidak. Anak itu tidak celaka, bahkan jadi mulia. Dari anak itu akan lahir Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Maka pelajaran yang mau kita amalkan dalam kehidupan kita, hadirin yang mulia, kalau kita amal agama apa saja, kita mau menjaga sholat, kadang-kadang seton datang membisikkan, sholat ini merugikan, kamu lagi sibuk, toko jangan ditinggal, nanti saja, selesaikan dulu kesibukanmu, sholatnya nanti saja. Kita mau ngamalkan agama yang lain, datang juga bisikan seton menakut-nakuti kita, merugikan itu agama. Yang penting kalau dagang itu curang, barangnya sifatnya jelek, tutup-tutupi, sifati dengan sifat yang baik-baik. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, hadirin yang mulia, amal agama walaupun nampak berat, tapi sebetulnya itu hanya ujian. Di baliknya yang ada hanya kemuliaan, di baliknya yang ada hanya kesuksesan. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan agama, itu yang ada justru kehinaan dan kesengsaraan. Itu yang pertama, hadirin yang mulia. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengganti Nabiullah Ismail. Bukan Nabiullah Ismail yang disembelih, tapi kambing yang disembelih. Kambingnya Habil ribuan tahun yang lalu yang dipelihara di surga, Allah datangkan untuk menebus Nabiullah Ismail, menebus putranya Nabiullah Ibrahim. Maka hadirin yang mulia, kata para ulama dalam sebagian kitab-kitab, anak-anak kita pun perlu ditebus kalau pengen anak kita jadi anak yang sempurna perkembangannya, sempurna perkembangan jasmaninya, sempurna perkembangan rohaninya. Anak kita perlu ditebus dengan apa, hadirin yang mulia? Kata para ulama, dengan akikoh. Seandainya anak tidak ditebus dengan akikoh, dengan menyembelih kambing untuk menebus anak tadi,
maka anak tadi akan kurang maksimal perkembangannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh satu syariat kemudahan bagi umat ini. Kata para ulama, seandainya dulu Nabiullah Ismail ketika disembelih oleh Nabiullah Ibrahim tidak ditebus dengan kambing, tentu akan jadi syariat umat-umat yang setelahnya satu orang anak harus disembelih. Tetapi Allah Maha Sayang, Allah mencintai umat ini, diberi syariat yang ringan, anak cukup ditebus dengan seekor kambing. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga yang mau kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah Nabiullah Ibrahim, kenapa keluarganya bisa begitu barokah? Yang banyak Allah ceritakan karena beliau banyak berdoa, Rabbana hablana minas solihin, ya Allah berilah kami keturunan yang termasuk golongan orang-orang soleh. Bukan hanya Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah berilah aku anak yang soleh, tidak, tapi ya Allah berilah aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Apa bedanya hadirin yang mulia? Minta anak soleh dengan minta anak yang termasuk golongan orang-orang soleh ini apa bedanya? Kata para ulama, kalau kita mengatakan Rabbana hablana minas solihin, berilah anak yang termasuk golongan orang-orang soleh, maknanya di hati orang tua ini lebih dulu sudah ada kecintaan kepada orang-orang soleh. Dia mengingat orang-orang soleh, dia mengidolakan orang-orang soleh, hatinya penuh dengan ketaatan dengan orang-orang soleh, ingin meniru amalan-amalan orang-orang soleh, pokoknya seneng dengan orang-orang soleh. Akhirnya terucap dari lisan orang tuanya, ya Allah berilah anak yang termasuk golongan orang-orang soleh, sebagaimana mereka yang aku sering lihat, yang aku sering patuhi nasihat-nasihatnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hari Idul Adha, hari yang besar. Bagaimana ketakwaan kita tambah hadirin yang mulia. Keluarga kita ini nanti akan kita bawa sampai ke akhirat. Kita para lelaki, para suami, inilah rajanya. Hati-hati hadirin yang mulia. Ada orang-orang yang di dunia saling berkasih sayang, tetapi manakala kasih sayangnya tidak didasari dengan memperhatikan aturan-aturan agama, kasih sayang di dunia ini akan berujung na'udzubillah dengan permusuhan di akhirat. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu berkasih sayang di dunia, di akhirat ternyata saling bermusuhan, kecuali yang kasih sayangnya di dunia didasarkan atas ketakwaan. Maka jangan biarkan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita kok tidak ngamalkan agama, terus kita diam saja. Jangan, monggo kita peduli dengan keadaan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barokah, rahmat, kebaikan-kebaikan sebagaimana dulu Allah berikan kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.